Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wahyuningsi dengan NIM D1B1190032 dari kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri 1 dari mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman pada Lahan Suboptimal. Meningkatnya populasi manusia dari tahun ke tahun menyebabkan hilangnya lahan pertanian karena dikonversi menjadi lahan pemukiman dan kepentingan industri. Sehingga produksi pertanian menurun dan kebutuhan makanan manusia tidak dapat tercukupi. Solusi dari masalah di atas yaitu memperluas lahan pertanian dengan memanfaatkan lahan suboptimal. Karena 2/3 dari luas daratan Indonesia adalah lahan suboptimal. Lahan suboptimal adalah lahan dengan produktivitas rendah karena adanya faktor yang menghambat pertumbuhan tanaman, yakni faktor internal seperti bahan induk, sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, serta faktor eksternal seperti curah hujan dan suhu ekstrim, sehingga menghasilkan hasil panen yang kurang maksimal. Selanjutnya, jenis lahan suboptimal. Lahan suboptimal terbagi atas dua, yaitu lahan kering dan lahan basah. Mengapa lahan kering disebut dengan lahan suboptimal? Karena pada lahan tersebut kondisinya defisit air atau kekurangan air. Sedangkan lahan basah kondisinya tergenang sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Lahan kering terbagi atas dua, yaitu lahan kering masam dan lahan kering iklim kering. Lahan kering masam memiliki tingkat kemasaman yang tinggi, memiliki pH kurang dari 5,5, kejenuhan aluminiumnya tinggi, serta tingkat kualitas tanah dan produktivitas tanamannya rendah. Sedangkan pada lahan kering iklim kering memiliki curah hujan di bawah 2000 mm per tahun dengan bulan keringnya selama 7 bulan dalam setahun. Lapisan tanahnya tipis dan bercampur dengan bebatuan karena pada lahan kering proses pelapukan berjalan dengan lambat, serta pH tanahnya netral dan cenderung agak alkalis. Selanjutnya, lahan basah. Lahan basah terbagi atas 3. Yang pertama, lahan rawa pasang surut. Lahan ini ditemukan banyak di pesisir pantai. Setiap tahun lahan ini digenangi oleh air. Lahan pasang surut ini mengandung pirit atau oksida besi yang dapat bereaksi masam ekstrim dengan pH kurang dari 4, memiliki lapisan gambut yang tebal, dan tingkat kesuburan serta produktivitasnya rendah. Yang kedua, lahan rawa lebak. Lahan ini ditemukan di kiri kanan sungai. Lebak berdasarkan tinggi genangan dan lama genangan, lebak dikelompokkan menjadi 3, yaitu lebak dangkal, lebak tengahan, serta lebak dalam. Yang terakhir adalah lahan gambut. Lahan gambut ini memiliki pH yang masam. Lahan gambut sendiri terbentuk akibat sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam jangka waktu yang lama. Untuk menjadikan lahan suboptimal menjadi lahan optimal, diperlukan suatu tindakan, yaitu rekayasa. Misalnya, pada lahan kering, masalah ketersediaan air dapat kita atasi dengan menyediakan air, sehingga pada lahan tersebut tersedia air. Sama halnya seperti tanah masam, dapat kita atasi dengan meningkatkan pH dengan cara menambahkan kapur atau biochar. Sedangkan pada lahan basah, dapat kita atur airnya sehingga tidak terdapat genangan air. Jika sudah dilakukan rekayasa, maka kita dapat menanam benih yang
produktif sehingga pertanian pada lahan suboptimal dapat berproduksi secara maksimal. Berikut ada beberapa gambar yang akan saya golongkan pada lahan kering atau lahan basah. Gambar pertama. Gambar pertama ini merupakan lahan kering iklim kering karena ditandai dengan variasi tanamannya terbatas, seperti ada rerumputan, semak belukar, dan pohon-pohon yang kecil. Gambar yang kedua ini merupakan lahan rawa lebak karena pada gambar tersebut ada jenis gulma yaitu gulma fimbristilis. Nah, gulma ini habitatnya di air sehingga saya kelompokkan gambar tersebut termasuk lahan rawa lebak. Sedangkan gambar ketiga yaitu lahan kering iklim kering karena ditandai dengan adanya kelapa sawit yang dapat tumbuh di lahan kering. Selanjutnya gambar keempat. Gambar keempat ini termasuk lahan kering iklim kering karena tanahnya berwarna kuning kecoklatan. Selain itu ditandai dengan semak belukar dan kebun jati yang tumbuh di lahan kering. Gambar kelima yaitu termasuk lahan gambut. Tanahnya berwarna kecoklatan. Selain itu adanya serasa tanaman yang tertumpuk sehingga dapat menyebabkan tanah tersebut masam. Gambar keenam. Gambar keenam ini termasuk lahan kering iklim kering karena dapat dilihat warna tanahnya kuning kecoklatan. Kemudian terdapat tanaman jagung. Nah, tanaman jagung ini tumbuhnya di lahan kering. Gambar ketujuh. Gambar ketujuh ini merupakan lahan rawa pasang surut karena terletak di pesisir pantai sehingga ada pengaruh air laut. Tanah pada lahan ini memiliki kadar garam yang tinggi. Gambar ke-8. Pada gambar ke-8 ini termasuk lahan kering iklim kering. Dapat dilihat tanahnya berwarna kuning kecoklatan dan berdebu. Tanaman yang tumbuh juga bervariasi. Gambar ke-9 merupakan lahan kering masam. Dapat dilihat gambar ke-9 ini merupakan lahan bekas tambang. Tanahnya berwarna merah kuning. Ciri dari lahan ini yaitu miskin unsur hara, kejenuhan aluminiumnya yang tinggi, dan peka terhadap erosi. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.